Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 4A akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori-teori perkembangan manusia dari mata kuliah perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD selaku dosen mata kuliah ini. Sebelum masuk ke pematerian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nafa Deviana Rizky, lalu ada rekan saya Adinda Putri, Paramita Dwi Septianingsih, dan Tina Nur Aisyah. Baik, kita langsung saja ke pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai teori Arnold Kessel atau maturasi. Arnold Lucius Kessel lahir pada tahun 1880 dan meninggal pada tahun 1961. Beliau adalah seorang ahli fisiologi dan dokter anak asal Amerika Serikat. Teori Arnold Kessel disebut dengan maturasi. Maturasi artinya proses menjadi dewasa atau matang. Menurut Chalkine, teori ini mengatakan bahwa perkembangan anak berlangsung dalam urutan tahapan-tahapan yang menyerupai sejarah evolusi perkembangan spesies. Dengan kata lain, ontogeni atau perkembangan individu merupakan cerminan atau ringkasan dari filogeni atau perkembangan spesies. Kessel dan rekan-rekannya berpendapat bahwa perkembangan manusia bergerak maju melalui suatu urutan teratur dan urutan itu ditentukan oleh sejarah biologi dan evolusi spesies. Kessel merumuskan beberapa prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, prinsip arah perkembangan. Perkembangan tidak berlangsung secara acak, melainkan dalam pola yang teratur. Perkembangan bergerak maju secara sistematis dari kepala hingga ke ujung kaki. Contohnya, bayi yang baru lahir relatif lebih matang susunan saraf motoriknya di bagian kepala daripada yang ada di bagian kaki. Lalu yang kedua adalah prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Susunan hubungan timbal balik antara dua fungsi atau sistem saraf motorik yang saling berlawanan yang secara ontogenik terwujud melalui peralihan periodik yang semakin meningkat antara berbagai komponen fungsi atau sistem dengan modulasi dan integrasi progresif pada pola-pola perilaku yang dihasilkan. Lalu yang ketiga yaitu prinsip asimetri fungsional. Perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang, agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahapan selanjutnya. Prinsip ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan gerakan tangan dan bentuk-bentuk dominasi psikomotor yang lainnya. Lalu yang keempat yaitu prinsip maturasi individuasi. Pentingnya pola pertumbuhan, artinya mekanisme internal dalam diri individu yang menentukan arah dan perkembangannya. Pematangan atau maturasi merupakan proses yang dikendalikan oleh faktor-faktor endogen atau internal. Pada tingkatan-tingkatan yang paling dasar, faktor-faktor eksogen atau eksternal tidak bisa mempengaruhinya. Lalu yang terakhir yaitu prinsip fluktuasi teratur. Setiap tahap yang berjalan dengan tidak seimbang atau goyah akan diikuti oleh satu tahapan perkembangan yang seimbang. Artinya, bahwa perkembangan bergerak naik turun atau fluktuasi antara periode stabil dan periode tidak stabil, dan antara periode pertumbuhan aktif dan periode konsolidasi. Fluktuasi progresif ini yang amat mirip dengan kaidah memberi dan menerima dalam prinsip jalinan timbal balik, berpuncak pada serangkaian tanggapan yang bersifat stabil. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori psikoseksual Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September tahun 1939. Beliau adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Freud menjelaskan bahwa kepribadian seseorang berkembang melalui serangkaian tahap psikoseksual sejak masa kanak-kanak, yang kemudian menjadi permanen. Pada setiap tahap, hasrat untuk mencari kepuasan berkonsentrasi pada area tubuh tertentu yang sensitif secara seksual. Ada 3 komponen yang dikemukakan oleh Freud di dalam teori psikoseksual. Yang pertama yaitu komponen dinamik, lalu yang kedua komponen struktural, dan yang ketiga komponen tahapan atau seksual. Komponen dinamik. Freud menerapkan prinsip kekekalan energi fisik ke perilaku manusia melalui energi psikis yang berasal dari dorongan alami seperti insting. Eros adalah insting yang terkuat yang terkait dengan penciptaan dan kelangsungan hidup. Id yang mewakili keinginan primal
digerakkan oleh alam bawah sadar. Interaksi antara kesadaran, ketidaksadaran, dan bawah sadar membantu individu mengelola pikiran dan menyelesaikan konflik psikologis. Komponen struktural. Komponen struktural terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, id, adalah gudang penyimpanan bagi semua insting, memuat segala sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, ego. Ego berkembang dari interaksi dengan lingkungan dan membantu mengatur kebutuhan secara realistis. Yang ketiga, superego. Superego berperan mencegah id memuaskan dorongan yang tidak pantas secara sosial dengan mengikuti norma dan nilai moral. Komponen tahapan. Pertama, tahap oral atau mulut terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupan manusia. Fokus rangsangannya ada pada mulut seperti menggigit, menghisap, dan menelan. Yang kedua, tahap anal atau anus berlangsung pada tahun kedua sampai kelima pada bayi. Pada tahap ini, anak mulai sudah diberikan toilet training. Ketiga, tahap phallic atau kelamin berlangsung pada usia 4-6 tahun. Tahapan ini anak fokus pada organ kemaluan dan merasa senang dengan memegang atau memanipulasi organ tersebut. 4. Tahap latensi dimulai pada usia sekitar 7 tahun. Pada tahap ini, anak kurang fokus pada hal seksual dan lebih mengarahkan energi ke aktivitas seperti bermain, belajar, dan berteman. Yang kelima, tahap genital dimulai sekitar usia 12 tahun, di mana sudah memasuki fase remaja yang mulai menghadapi keputusan-keputusan penting dalam hidup, terutama terkait hubungan romantis atau tanggung jawab sosial. Fokus Erik Erikson pada perkembangan psikososial. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman. Dia lahir di Frankfurt, Jerman, tanggal 15 Juni 1902. Erikson terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Baik, di sini saya akan menjelaskan 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Tahap pertama, kepercayaan versus kecurigaan, yaitu usia 0 hingga 1 tahun. Rasa percaya terbentuk jika pengasuh responsif dan konsisten, sedangkan pengasuhan yang lalai membuat anak merasa tidak aman. Tahap kedua, otonomi versus perasaan malu dan keraguan-raguan, yaitu usia 2 hingga 3 tahun. Dukungan terhadap kemandirian membangun rasa percaya diri, sedangkan larangan berlebihan membuat anak takut dan ragu. Tahap ketiga, inisiatif versus kesalahan, yaitu usia 3 hingga 6 tahun. Kesempatan berinisiatif menumbuhkan keberanian, sedangkan larangan berlebihan membuat anak takut bertindak dan mudah merasa bersalah. Tahap keempat, kerajinan versus inferioritas, yaitu usia 7 hingga 12 tahun. Dukungan membangun kepercayaan diri dan semangat belajar, sedangkan kurangnya dukungan membuat anak merasa tidak mampu. Tahap kelima, identitas versus kekacauan identitas, yaitu usia 12 hingga 18 tahun. Menemukan identitas membawa kestabilan dan kesetiaan pada prinsip, sedangkan kebingungan identitas membuat individu mudah terpengaruh. Tahap keenam, keintiman versus isolasi, yaitu usia 20-an. Hubungan yang sehat membawa kedekatan, sedangkan kesulitan menjalin hubungan menyebabkan kesepian dan isolasi. Tahap ketujuh, generativitas versus stagnasi, yaitu usia akhir 20-an hingga 50-an. Berkontribusi pada generasi berikutnya memberi makna hidup, sedangkan kegagalan membuat seseorang merasa stagnan dan kurang peduli. Tahap ke-8, integritas versus keputusasaan, yaitu usia 50-an dan seterusnya. Evaluasi hidup yang positif membawa ketenangan, sedangkan penyesalan menyebabkan keputusasaan. Selanjutnya yaitu model-model perkembangan behavioral. Penganut behavioral percaya pada perilaku yang bisa dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behaviorisme mencakup berbagai model behavioral yang beraneka ragam, berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan. Adapun tokoh-tokoh behaviorism adalah sebagai berikut. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Thorndike menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret
atau non-konkret. Nah, implementasinya, siswa sekolah dasar mengalami peningkatan kemampuan membaca dengan adanya interaksi dengan media belajar. Yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Penelitian Pavlov mengenai refleks terkondisi. Penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari percobaan tersebut dapat diterapkan strategi Pavlov bahwa individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, Vladimir M. Bechterev. Minat Bechterev adalah pengkondisian respon motorik. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Yang keempat, John B. Watson. Menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorisme adalah: ke-1, observasi dengan atau tanpa menggunakan alat; kedua, metode-metode pengujian; ketiga, metode laporan verbal; keempat, metode refleks terkondisi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada model perkembangan behavioral menurut William McDougall. McDougall berpendapat bahwa perilaku manusia pada dasarnya dibentuk oleh insting, yaitu dorongan-dorongan atau tendensi-tendensi bawaan yang berasal dari dalam diri. Insting-insting ini bukan hanya sekedar refleks sederhana, melainkan kecenderungan yang mempengaruhi cara manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Selanjutnya ada model perkembangan behavioral menurut Edward Chase Tolman. Tolman menekankan adanya tujuan dalam perilaku, yang menyebut bahwa perilaku tidak semata-mata respon mekanis terhadap rangsangan, melainkan melibatkan proses kognitif yang mengarahkan individu pada pencapaian tujuan tertentu. Ia juga menyatakan ada 5 variabel independen yang mempengaruhi perilaku, yaitu stimuli lingkungan, dorongan psikologis, hereditas atau keturunan, pelatihan, dan yang terakhir usia. Pendekatan Tolman sering disebut dengan purposive behaviorism. Selanjutnya ada model perkembangan behavioral menurut Clark Leonard Hall. Bagi Hall, motivasi berakar pada kondisi kebutuhan biologis yang muncul ketika terjadi penyimpangan dari kondisi keseimbangan tubuh atau homeostasis. Drive atau dorongan didefinisikan sebagai stimulus internal yang muncul dari keadaan kebutuhan suatu kelompok sel dalam tubuh. Stimulus inilah yang kemudian membangkitkan perilaku untuk mengurangi ketidaknyamanan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Teori hal ini dikenal sebagai Drive Reduction Theory. Selanjutnya ada teori perkembangan behavioral menurut B.F. Skinner. Skinner mengembangkan konsep pengkondisian operan atau operant conditioning yang menyatakan bahwa perilaku manusia sebagian besar dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Jika suatu perilaku menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan berupa penguatan, maka perilaku tersebut cenderung diulang. Contohnya ketika kita memberi hadiah kepada anak yang rajin belajar. Sebaliknya, jika konsekuensinya negatif berupa hukuman atau punishment, maka kemungkinan perilaku tersebut akan berkurang. Contohnya, ketika kita mengambil mainan dari anak yang tidak mau berbagi. Selanjutnya, ada model perkembangan behavioral menurut Albert Bandura. Bandura menolak pandangan bahwa perilaku manusia sepenuhnya dikendalikan oleh lingkungan, seperti yang dikemukakan oleh behaviorisme klasik. Bandura menjelaskan bahwa manusia tidak seperti mesin atau robot yang merespons stimulus secara otomatis. Ia menekankan bahwa manusia belajar melalui observasi atau modeling, bukan hanya melalui pengalaman langsung. Yang terakhir ada model perkembangan behavioral menurut Julian Rother. Rother menekankan bahwa bagaimana seorang memahami dan memproses pengalaman eksternal dipengaruhi oleh kondisi kognitif internalnya. Konsep utamanya adalah locus control. Locus control terbagi menjadi 2, yaitu locus control internal dan locus control eksternal. Ada materi mengenai teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah psikolog asal Rusia yang lahir pada 17 November 1896.
Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam psikologi perkembangan dan pendidikan, khususnya dalam teori perkembangan sosiokultural. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di sekitarnya. Ia menekankan bahwa interaksi sosial dan lingkungan berperan penting dalam membentuk cara berpikir anak. Konsep utama dalam teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD ini mencerminkan apa yang bisa dilakukan anak dengan bimbingan sebelum mereka melakukannya secara mandiri. Contohnya adalah guru yang memberikan petunjuk atau contoh terlebih dahulu sebelum membiarkan siswa menyelesaikan tugas sendiri. Baik, karena pematerian sudah selesai, saya buka sesi tanya jawab. Terima kasih dan cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.